Partai Nasdem kan sudah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Oh, iya. Bagaimana tanggapan iya, setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem nih? Surya bagus Paloh? Pak. Nanti biar pemilihan rame aja sih Pak. Nanti kalau nggak ada calon yang lain kan nggak seru gitu Pak. Apakah nanti Puan Prabowo atau sebaliknya Prabowo Puan? Nah, kalau Anda melihat peta politik Indonesia ke depan ini, bagaimana nih pasca Presiden Jokowi nanti sudah berhenti jadi Presiden 2024 ini? Saya yakin Yang pasti ketika dua pimpinan partai politik bertemu, pasti pembicaraan soal politik, Pak. Nah, apa yang dibicarakan itu bisa berbagai variabel gitu. Bisa ini adalah kemungkinan kerjasama partai atau membicarakan tentang kondisi negara kita gitu. Nah, apakah ini mengarah kepada pasangan capres-cawapres? Apakah nanti Puan Prabowo atau sebaliknya Prabowo Puan? Itu bisa saja kemungkinan. nanti lihat dulu nanti koalisinya kan kayak gimana gitu ya. Masih belum jelas peta politiknya gitu. Itu bisa terjadi, tapi masih lama, Pak. Jadi kalau saya tidak salah ingat, parpol itu diharuskan memasukkan nama capres-cawapres yang diusung itu sekitar bulan September 2023. Nah, kalau kita berpatokan pada kejadian hari ini, itu agak terlalu dini gitu ya, prematur gitu. Tapi kemungkinan selalu ada. Jadi Prabowo Puan bisa, Puan Prabowo pun bisa, atau bisa juga pasangan lain gitu. Tapi yang melibatkan dua partai besar ini gitu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan, setelah Mbak Puan melakukan safari politik ke Nasdem, ke Bang Surya Paloh, itu menunjukkan bahwa bahkan sebuah partai sebesar PDIP yang sebenarnya tidak perlu berkoalisi pun itu bisa mengajukan calonnya, tapi mereka tetap berusaha untuk merangkul partai-partai yang lain. Nah, jadi saya pikir safari Mbak Puan ini tidak berhenti di Gerindra, mungkin masih akan berlangsung ke Golkar atau ke PKB gitu ya. Pokoknya ke 7 parpol yang ada di koalisi pemerintahan ini. Partai Nasdem kan sudah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Oh, iya. Bagaimana tanggapan setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem nih? Surya Bagus Paloh? Pak. Nanti biar pemilihan rame aja sih Pak. Nanti kalau nggak ada calon yang lain kan nggak seru gitu Pak. Oh gitu. Harus ada sih emang gitu. Nah, pengaruhnya buat Nasdem ini sendiri pada pemilu legislatif gimana nih? Oh, aku yakin pasti jeblok. Soalnya udah pada beberapa kader kan udah pada keluar itu Pak. Aku kemarin lihat di Instagram ya, ada si A si B pada keluar gitu ya. Oh, aku gitu. yakin ya menurun gitu Pak. Tapi ada nggak yang kecewa kira-kira? Yang pasti banyak banget. Oh gitu. Soalnya orang masih trauma sama politik identitas sih Pak. Nah, kalau dampak dari deklarasi terhadap Anies Baswedan ini buat partai PKS, partai Demokrat gitu, bagaimana nih? Oh iya, kemungkinan mereka mau bergabung sih Pak sama si Nasdem juga gitu, dari PKS sampai Demokrat gitu kan. Nah, kan masing-masing punya tokoh nih di Demokrat. Di Demokrat tuh kan ada AHY, kemudian di PKS kan ada Presiden PKS gitu. Kira-kira yang bakal jadi cawapresnya Anies menurut Anda kalau mereka jadi berkoalisi ini, AHY atau Presiden PKS nih? AHY Pak, kalau dari Demokrat sih aku yakin AHY. Kalau dari PKS saya kurang tahu, soalnya nggak lihat yang populer siapa ya dari PKS. Oh begitu. Iya. Nah, kalau Anda melihat peta politik Indonesia ke depan ini, bagaimana nih pasca
Presiden Jokowi nanti sudah berhenti jadi presiden 2024 ini? Saya yakin Ganjar maju sih Pak. Nanti Bukan Puan Maharani yang akan dicalonkan? Enggak, saya enggak setuju. Kenapa nggak setuju sama Puan Maharani? Soalnya kurang ini aja ya, pendekatan ke rakyat kan kurang tuh. Cuma baru-baru ini aja sih Pak, mereka terjun ke lapangan gitu ya, lihat kondisi masyarakat bawah gitu Pak. Kalau dulu-dulu ngapain aja gitu ya, nggak dari dulu gitu. Jadi orang antusias memilih dia gitu Pak, kalau dari dulu gitu ya. Oh seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Kalau begitu, apa yang Mas lihat kelebihan dari Ganjar Pranowo sebagai capres? Yang pasti dia merakyat, lihat memperdulikan masyarakat kalangan bawah gitu Pak. Oh begitu. Dia di daerah saya kan sering banget kok dikunjungin beliau gitu. Itu di mana itu? Di daerah Temanggung Pak. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Beliau suka goes, terus suka ngunjungin rakyat-rakyat kecil gitu Pak. Aku yakin Pak Jokowi sih dukung Pak Ganjar sih Pak. Udah pasti support. Soalnya dia tahu kan kira-kira gitu. Kenapa kira-kira Pak Jokowi kok mensupport Ganjar Pranowo ini? Ganjar kan tipenya kan kayak Pak Jokowi gitu Pak. Merakyat gitu kan. Yeah. Jadi satu tipe gitu. Kira-kira gitu. Iya.